지켜드리겠습니다. 목숨 이유는 없어. 지키고 싶은 게 뭡니까? 내 거야. 인당인 거야. 넌 나한테 아무것도 못 뺏어가. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, akhirnya kita adakan lagi segmen Sotoy bareng Mimin. Apa aja sih teori sotoy ya? Bakal kita bahas di sini. Nah, ini disclaimer ya bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun mungkin belum pernah ikut segmen ini. Jadi di sini biasanya kita itu nggak ada yang benar dan nggak ada juga yang salah. Jadi kita bebas berteori, dan kalau misalkan ada teori yang belum disampaikan, silahkan kalian buat teori versi kalian di kolom komentar. Oke, mari kita mulai. Teori sotoy yang pertama adalah biang kerok. Nah, kenapa itu yang Mimin bahas? Karena kan sebelumnya di episode awal itu terlihat bahwa ada orang yang memang pengen menyakiti Oh Wan-soo melalui teroris-teroris gitulah. Cuma kita nggak tahu siapakah biang keroknya. Nah, di sini tuh menurut Mimin ya, yang membuat hal itu kepada Wan-soo bisa jadi beberapa orang nih. Yep, yang pertama tentu aja yang paling kita curigai di sini adalah si mak lampir yang ya dari awal tuh nggak suka sama Oh Wan-soo gitu kan. Terus yang kedua adalah suaminya, dia yang di depan tuh baik tapi ternyata di belakang kelakuannya kayak dakjal. Terus yang ketiga, yep, si mbak pelakor yang juga diam-diam pura-pura baik tapi sebenarnya nggak jauh beda sama suaminya. Terus ini nih si Bapak Han. Karena kan dia setia banget sama si mak lampir, jadi ya dia bisa dimasukkan juga ke dalam daftar list. Terus Pak Park juga adalah salah satu orang yang cukup mencurigakan bagi Mimin. Teori soto yang kedua adalah Pak Park. Nah, Pak Park ini kan memang tadi itu salah satu orang yang mencurigakan, apalagi di adegan yang ini, dimana dia ada mengantarkan uang kepada kayaknya ini ketua gangster ataupun semacamnya gitu kan. Dan hal itu membuat Doyun yang kebetulan ada di sana kaget karena kebetulan kan dia kenal dengan Pak Park yang dulunya mereka pernah bekerja sama. Ditambah lagi istilah toko bunga yang memang diketahui sama Pak Park ini, dan dia juga bekerja di sana, dan orangnya udah ngekill sahabatnya So Doyun yang bernama Juhyuk itu ada hubungannya dengan perusahaan dari yang katanya toko bunga itu. Menurut kalian gimana? Oke, yang ketiga adalah Pak Han. Seperti yang udah Mimin bilang tadi, bahwa dia itu adalah orang yang setia banget sama si mak lampir. Jadi kalau misalkan pun si mak lampir terbukti nanti orang yang berandil besar untuk ngekill Oh Wan-soo, jadinya pastilah Pak Han adalah salah satu orang yang cukup berpengaruh dan berandil besar dalam melakukan rencana bersama dengan si mak lampir. Karena kan ia seakrab itu mereka, dan dia juga patut dicurigai karena nggak mungkin karakternya gitu aja. Terus yang keempat pastinya si mbak pelakor yang mungkin juga dia kan punya anak tuh ya, anak cowok kan. Bisa jadi anaknya itu anak dia bersama Kim Yong-guk, karena sejauh 2 episode itu suaminya nggak tahu kemana, nggak ada ditunjukin kan, karena kan mereka berdua sempat selingkuh. Dan mungkin juga dia itu ikut dalam rencana tersebut, karena kita tahu bahwa dia itu juga cuma pura-pura baik aja sama Oh Wan-soo, dan nggak mungkin juga dia hanya mendekatin Yong-guk doang, pasti dia ngincer harta juga dong, karena nggak logika aja gitu loh kalau dia cuma ngincar Yong-guk doang. Menurut kalian gimana? Teori yang kelima mengenai anaknya Wan-soo. Kita belum tahu nih kenapa sih Wan-soo itu kayak memisahkan diri dari anaknya, atau dia dipisahkan dari anaknya, dan kemungkinan besar anaknya ini berada di luar negeri. Cuma apakah kalau misalkan Wan-soo yang memisahkan diri, mungkin dia pengen anaknya itu aman gitu dari orang-orang jahat. Kalau misalkan dipisahkan, why? Terus teori yang keenam, orang-orang yang patut dicurigai selain orang-orang yang tadi, menurut Mimin ya yang pertama adalah ini kepala pelayan di rumah mereka. Nggak tahu kenapa Mimin agak curiga aja dengan karakternya, nggak mungkin dia hanya sekedar kepala pelayan doang ya kan. Terus yang kedua adalah supir pribadinya Oh Wan-soo yang mungkin bisa jadi berpihak sama dia atau berkhianat juga. Teori soto yang ketujuh adalah misteri mertuanya Wan-soo, mertua laki-lakinya yang kita tahu kan kalau meninggalnya Juhyuk itu ada juga hubungannya dengan dia mengetahui rahasia mengapa ayah mertuanya Wan-soo itu meninggal. Karena kan sebelumnya Wan-soo itu memang dipercaya banget sama ayah mertuanya, dan dia disuruh untuk mengurus seluruh harta kekayaan dan juga bisnis ayah mertua laki-lakinya, karena yang lainnya dia nggak bisa percaya gitu. Terus Doyun itu kan menemukan kartu memori di foto dia bersama dengan Juhyuk, dan ketika dia putar videonya berisi tentang misteri meninggalnya ayah mertua laki-lakinya Wan-soo yang kemungkinan besar meninggalnya itu nggak biasa, kemungkinan besar di-kill. Dan orang-orang yang memungkinkan untuk meng-kill ayah mertuanya Wan-soo adalah orang-orang terdekatnya, pasti mak lampir, ya suaminya Wan-soo, atau yang lain-lain yang Mimin curigai tadi.
Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah untuk bocoran episode 3 dan 4 hari Rabu depan. Nah, di sini kan ada adegan di mana Yongguk bakal ngedor Doyun, dan setelah itu kan bakal ada berita di mana di rumahnya Yongguk dan juga Wansu ada orang yang terkilan dicurigain adalah Doyun. Karena Doyun itu berusaha untuk melindungi Wansu karena Wansu itu udah terang-terangan diincar sama orang suruhan yang berusaha mengekil dia gitu kan, dan datanglah detektif-detektif ke sana untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Bahkan Wansu dan juga Doyun dirumorkan mereka itu berpacaran, padahal kan Wansu sudah memiliki suami, dan Wansu juga bertanya sama suaminya apa yang terjadi kepada Doyun. Yongguk bilang dia yang bakal ngekill Doyun sendiri. Mungkin dia tahu dan mungkin curiga kali ya kalau misalkan Wansu ada hubungan khusus dengan So Doyun. Ditambah lagi mertuanya Wansu, si mak lampir itu kayak semakin gak suka dengan kelakuannya Wansu dan bakal berniat untuk segera menyingkirkan Wansu. Ho ho ho. Dan Wansu juga sempat cerita kepada So Doyun bahwa pernikahannya itu udah lama banget hancur. Dia hanya berusaha untuk bertahan aja di sana karena ada hal yang harus dia lakukan. Dan lama kelamaan So Doyun juga akhirnya tahu rencana-rencana yang direncanakan sama si mak lampir dan juga antek-anteknya. Karena di sini dia bakal berusaha untuk melindungi Wansu setelah dia tahu apa yang mereka rencanakan kepada Wansu. Tapi para lampir dan juga para yang gak ada akhlak itu makin berusaha juga bagaimana caranya untuk menghancurkan Wansu dan juga memisahkan dia dengan So Doyun. Karena kalau misalkan Doyun gak ada, mereka dengan mudah menyingkirkan Wansu. Dan si Mbak Pelakonin pun semakin gak tahu diri gitu kan, dan membuat Wansu kayak dia gak akan mau baik lagi sama si Mbak Pelakor. Hingga akhirnya So Doyun memberitahukan sama Wansu bahwa gak ada satu orang pun yang baik di rumah itu dan mereka mengincar Wansu, termasuk seluruh harta-harta kekayaan yang diturunkan papa mertuanya kepadanya. So gimanakah kelanjutannya, kita lihat di next episode minggu depan. Thank you for watching guys, see you on next video, bye bye.